banyak tuh saudara-saudara juga segala macam gitu yang kenal nanya, kalau lu sekolah apaan sih? Kalau lu bisa jadi di e-commerce? Gue balikin lagi. Emang ada ya sekolah untuk e-commerce? Selamat datang kembali di Sore Senja. Kali ini tamunya tuh sibuk banget, udah bisa nyelipin jadwal untuk ketemu kita. Halo Mutiara Purba, hai. Halo, hai David, hai Runi. Thank you so much ya, aku diundang loh ke acara ini, luar biasa nih teman-temanku nih. Nah makanya thank you udah mau ngobrol sama kita nih di sini. Sama-sama, thank you. Kita santai aja kan ya sekarang ya, gue sambil minum ya. Boleh. Terus abis ini ceritain dong, jadi sebenarnya pekerjaan lo apa sih nih? Apa ya, Fit, kerjaan gue sekarang? Gue tuh pembantu umum deh pokoknya sekarang. Title lo dulu dong, jelaskan semuanya. Secara title aja dulu. Secara title, sekarang gue tuh di Blibli. Lebih spesifik departemennya itu B2B. B2B itu jadi business to business. Sekarang tanggung jawab gue adalah handle pembeliannya dari corporate. Jadi a bit different kalau misalnya teman-teman ngomongin yang ada di app tuh, yang ada di handphone gitu ya. Itu mostly memang untuk retail gitu. Kalau yang saya sekarang ini adalah lebih ke kebutuhan korporasi. Secara formal, saya sekarang mengepalai satu bagian penjualan. Jadi katakanlah itu head sales and account management, tapi it's just a title. Pada kenyataannya, kalau kerja di perusahaan kayak, kalau tempat saya bolehlah klaim ini sebagai startup gitu. Karena memang benar-benar baru mulai kalau untuk B2B gitu. Yang ngerjainnya benar-benar A to Z gitu loh. Mulai dari preparing segala macam, mulai dari pre-sales sampai after sales, dan mulai dari recruiting gitu sampai ke belakangnya semuanya deh dikerjain. Tapi gimana sih lu kalau gue ngebayang secara aplikasi gue sebagai customer beli barang gitu ya? Ya. Kalau misalnya korporasi jadi gimana ya? Dia pesen, prinsipnya sebenarnya semuanya sama. Ini ngomong kalau misalnya udah ideal ya nanti ya. Jadi si B2B ini juga memang akan punya aplikasi sendiri, punya platform sendiri dan segala macam. Semuanya basically sama, yang berbeda adalah nanti kliennya kan, tipe kliennya. Yeah. Kalau yang satu kliennya adalah retail, yang satu kliennya adalah korporasi atau perusahaan. Perbedaan jenis klien itu tentunya yang akan mempengaruhi dari teknis pembelian. Karena kan kalau jalan retail kan simple tuh, yang memutuskan hanya dirinya seorang, dia suka, dia klik, dia beli, dia bayar, and that's it gitu loh sih, cuma begitu aja. Tapi kalau di corporate kan, yang memutuskan pasti adalah sebuah tim gitu, misalnya kebutuhan si corporate tersebut apa gitu kan. Berarti bergeraknya di sektor e-commerce ya, berarti online nih ya? E-commerce online. Lantas kalau yang B2B, yang corporate, itu kita lebih banyak berurusannya tentunya dengan bagian procurement, pengadaan perusahaan. Lo udah berapa lama di sini? Oktober, akhir tahun lalu, Oktober. Dan itu adalah pertama kali gue terjun di bidang di e-commerce ini, digital ini. Jadi ini sebetulnya basically adalah hal baru. Gimana akhirnya kok bisa terjun ke e-commerce ya, Lus ya? Ceritain sedikit ke belakang. Kenapa jadi di situ? Sebenarnya kalau ngomong background, orang pasti nanya, kamu sekolah apa sih kok sekarang bisa ada di e-commerce? Karena e-commerce sekarang darling banget kan. Banyak tuh saudara-saudara juga segala macam gitu yang kenal nanya, kalau lu sekolah apaan sih? Kalau lu bisa jadi di e-commerce? Gue balikin lagi. Emang ada ya sekolah untuk e-commerce? Even e-commerce aja kan hal baru sebetulnya, nggak usah di Indonesia gitu. Di dunia ini juga itu kan hal yang relatif baru sebetulnya. Jadi kalau aku sih nggak usah soal e-commerce, tapi ini related sama topik besar kita yang tadi itu. Gue nggak selalu lihat sekolah itu harus betul-betul related sama pekerjaan. Sorry ya yang tidak setuju, tapi kalau menurut gue, sekolah itu adalah tempat di mana kita bisa belajar menyelesaikan masalah gitu. Lebih ke big picture-nya kalau gue sih. Udah itu belajar tentang berlogika, belajar mengerti kapan lu punya deadline dan semacam itulah. Tapi kalau misalnya mengenai kontennya sendiri, menurut gue sih itu nggak usah khawatir misalnya, aduh gue sekolahnya background-nya apa gitu. Tapi ternyata along the way, kok passion gue nggak di situ.
don't worry. Kalau buat gue don't worry sama sekali sih. Apalagi kalau baru S1 ya. Kalau menurut gue S1 itu very basic gitu. Itu kan basic banget. Ngajarin cara berpikir, segala macam. Dan salah satu yang buat gue sih yang penting sekolah itu adalah untuk networking. That's why kalau misalnya ditanya, gue grateful gue bisa sekolah di ITB, bukan karena pelajarannya, ininya, gurunya. Enggak sih kalau buat gue ngerasa gue bisa punya teman-teman kayak Runi, gue bisa punya teman-teman kayak David gitu. Itu buat gue itu yang more precious gitu, dan itu adalah investasi yang nggak akan, yang lu nggak rasakan mungkin kemarin pada saat lu sekolah, lu belum sadar itu. Tapi nanti gitu, nanti lu akan tahu betapa itu sangat berharga sih. Kalau gue lihatnya itu. Karena sekolah gue, S1 gue arsitektur. Gitu. S2 gue emang gue ambil TI sih. Mungkin agak sedikit related. Tapi kalau ngomong S1 gue, karena saat itu gue lihat gitu kalau di TV, oh kayaknya kalau perempuan jadi insinyur gitu, kayaknya kok keren ya. Kalau misalnya dia pakai topi proyek gitu, buka apa namanya, gambar kerja gitu, kalau lihat-lihat di film gitu ya. Itu kayak image-nya tuh keren banget gitu. That simple gitu kan, namanya juga anak SMA. Udah deh gitu, gue kalau nggak ngambil sipil, gue ambil arsitektur karena gue ada jiwa-jiwa art sedikit, itu klaimnya gue gitu ya. Gue ada jiwa art sedikit, mungkin gue ambil arsitektur deh gitu. Tapi along the way, pada saat zaman kita kuliah itu, unfortunately ada krisis kan di 98 itu. Dan kita lulus itu sekitar 2000-an. Saat di 2000-an itu, yang namanya bidang kerjaan gue nggak ada sama sekali, nggak ada kerjaan. Boro-boro ngomongin ada proyek apa, kagak ada. Yang ada aja tutup, yang ada aja gagal bayar, yang ada aja bangkrut, kan kurang lebih itu. Karena lo lulusan arsitek, berarti dunia kerjaannya waktu itu adalah dunia arsitektur dan konstruksi gitu ya? Iya, arsitektur dan konstruksi pada saat itu sesudah krisis 98 kan hancur banget, Fit. Lagi pada tiarap ya semua saat itu. Tiarap semua. Nah, saat itu salah satu way out-nya, gue ambil sekolah lagi. Sesudah sekolah, ternyata kondisinya juga nggak tiba-tiba membaik gitu, sesudah krisis itu. Jadi yang gue ingat saat itu, 2000-an awal itu, salah satu sektor yang pertama kali pick up sesudah krisis itu adalah sektor finansial. Karena waktu itu bank-bank kita di restructure gitu segala macam kan ya, di restructure, terus jadi kayak booming gitu loh, banking gitu, banking itu booming. Terus aku mikir, apa gue banking aja ya? Kayak gitu gue mikir. Tapi kalau banking nih apa gitu? Karena gue nggak sekolah ekonomi, gue nggak sekolah finance. Basically kan, gue coba tanya gitu sama orang-orang yang di banking gitu. Gue tanya, banking tuh kerjaannya kayak gimana sih? Begini, departemennya ada apa aja sih? Ada gini. Terus salah satu yang lumayan nakutin, lu jangan di operation ya katanya. Kenapa kalau di operation? Kalau di operation itu lu bisa kerja sampai malam kayak gitu. Oke, langsung gue coret. Kalau banking gue nggak mau di operation gitu kan. Terus gue coba tanya-tanya lagi. Nah, salah satunya adalah treasury gitu, global market. Kalau ini gimana? Gue tanya gitu, gue konsultasi sama yang lebih ngerti. Terus dia bilang, ini sih yang paling keren nih, dia bilang gitu. Ini yang paling keren nih, paling topnya deh kalau lo di banking gitu. Ini tuh lu ngurusin duitnya bank segala macam, lu trading kan dengan bank di luar, bla 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 bla. Tapi ini butuh orang yang basic math and basic finance-nya tuh kuat banget. Oh gitu kan. Interesting gitu buat gue cobalah gitu. Saat itu akhirnya gue masuk waktu itu gue masuk ke Citibank kan. Tapi sorry, gue tadi tertarik banget sama omongan lo tentang sekolah S1 ya. Apa sih sebenarnya yang lo pelajari di S1 itu? Nah, pada akhir kan lo S2 nih. Gue juga pengen tahu di S1 lo tadi ada beberapa hal yang lo dapetin ya, belajar apa aja sih. Kita di situ belajar logika, menyelesaikan masalah, bla bla bla. Di S2 tuh lo bisa ceritain nggak apa yang lo dapetin di S2 yang lo beda sama S1? Unfortunately ya, so sorry banget nih untuk orang-orang yang senang sekolah. Jadi kalau lu nanyain soal sekolah ke gue gitu kan ya, buat gue sekolah itu lebih kayak oke lah, ini seperti semacam kewajiban saja gitu loh. Seriously gitu, ya sudah gitu. Dan gue kayak semacam prove myself and prove ke orang tua gitu misalnya kan, gue bisa kok gitu. Jadi sebenarnya hal yang lo dapet di S1 yang kayak belajar menyelesaikan masalah ya sama aja ya, di S2 ya kira-kira belajarnya seperti itulah ya. Ya, even kalau menurut gue di S2 lebih
Ya, karena lebih singkat juga ya sekolahnya, jauh Mm-mm. lebih mudah gitu, jauh lebih mudah harusnya gitu. Ya kalau misalnya apalagi kalau lu udah sekolah di ITB harusnya itu yang menurut gue S1 di ITB itu tough loh gitu. Ya, Karena tapi lebih mendekati ke kenyataannya nggak pada dunia kerja di S2 tuh lo lebih ngelihat bahwa itu lebih applicable di dunia kerja nggak? Apa yang lo pelajari itu? ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Tapi gue tetap pikir kalau misalnya gue nggak S2 pun, Mm-mm. gue fine-fine aja sih sebenarnya. Oh, oke. Terus nanya, Mm-mm. ada orang yang selalu mempertanyakan konsep spesialis versus generalis. Yes. Lo tipe yang mana dan menurut lo apa? Gue generalis banget. Tapi gue balik lagi ke cerita awal ya. Akhirnya gue memilih banking, gue masuk ke Citibank dan itu nggak sebentar loh. Gue tuh di banking muter-muter di sekitaran situ ya, muter-muter. Itu gue 12 tahun. Cuma ada benang merah yang gue bisa tarik gitu. Yang bisa gue tarik adalah yang tadi itu. Gue sadar kalau I'm salesperson gitu. Gue tipenya orangnya sales banget. Jadi waktu gue lulus MT gitu, gue masih tetap di treasury, tapi gue emang jadi sales gitu. Gue langsung jadi sales. Apapun namanya ya, mau itu namanya client specialist, mau itu namanya advisory, mau apa, basically kan jualan lah gitu. Ya. Basically lu kalau presentasi. jualan atau sales gitu, profilnya seperti apa sih yang lo lihat gitu dalam diri lo? Gue orangnya tuh harus berani ya, yang satu ya, berani. Jadi penuh perhitungan sih pasti. Cuma kalau seorang sales itu even di depannya itu uncertainty, dia harus tetap maju. Itu nggak berhubungan dengan extrovert atau introvert ya, karena kalau saya lihat di tim, saya tetap butuh orang introvert kok sebagai sales, karena cara dia menganalisa segala macam itu mungkin akan berbeda gitu pendekatannya. Tetapi saya butuh orang yang walaupun dia introvert, dia ketemu masalah dia harus maju terus. Nah, ini nyambung nih gimana akhirnya gue ke e-commerce ya. Ya. 12 tahun gue di banking, gue udah lihat deh trennya seperti apa. Jadi gue tuh masuk di saat kalau ngomong di treasury global market itu sebagai sesuatu yang wah banget gitu. Sampai begitu itu berjalannya waktu pada menjelang tahun ke-10 gitu, gue udah ngelihat trennya memang semua akan ke arah digital. Gitu. Semua bank akan jadi digital banking arahnya gitu, dan semua yang tadinya padat karya yang dikerjakan oleh manusia secara pelan-pelan akan bergeser, akan diganti oleh mesin. Dan itu kelihatan di depan mata sih. Nah, dari situ saya mikir, karena aku akan kerja seterusnya. Jadi gue tuh kerja bukan untuk ngisi waktu luang. Gue emang pengen punya karir. Yang kedua, yang ketiga, I'm a breadwinner gitu. Jadi as simple as kalau lu nggak kerja lu nggak makan gitu deh mindsetnya gitu. Jadi lu harus kerja. Nah, kalau misalnya lu mau kerja dan lu ada terus di sana, coba pikirkan 5 tahun ke depan. Apakah pekerjaan itu masih sustainable, masih akan tetap ada gitu. Itu yang selalu jadi pertanyaan menjelang tahun ke-10 itu gue di banking. Dan begitu jalan tahun ke-11, ke-12, akhirnya gue memutuskan gue harus cepat pindah ke bidang digital. Itu keputusannya. Kalau memang lu mau survive. Nah, waktu itu keputusannya akhirnya gue pindah ke Thomson Reuters. Thomson Reuters itu adalah vendornya bank. Jadi gue pakai alatnya dia nih, gitu. Gue pakai alatnya dia sekian tahun. Terus kebetulan gue di approach gitu. Ya udah, akhirnya itu jalan pembukanya. Gue pindah pelan-pelan itu ke digital gitu. Karena dia adalah platform digital financial data yang serving banking dan financial institution. Masih adalah nyambung-nyambungnya dikit gitu ya. Nah, di Thomson Reuters di situ gue lebih kebuka lagi sama yang namanya dunia digital. Di situ gue bisa lihat bagaimana, karena mereka yang benar-benar pure perusahaan digital kan, perusahaan IT gitu. Dari situ balik lagi kita ngomong network yang tadi nggak sadar gitu, yang pernah kita bangun gitu. Ada salah satu temen gue dulu, teman baik gitu. Kita lose kontak 15 tahun, 20 tahun gitu, yang bernama Heriadi itu gitu ya. Jadi ketemu paling cuma begitu-begitu aja gitu. Nah, beliau ini yang cerita gitu, kalau Blibli akan membangun departemen B2B, dan untuk departemen B2B tentunya membutuhkan orang yang punya network ke corporate yang cukup kuat.
Sudah, akhirnya gue bener-bener ke digital. Total, udah nggak ada lagi financial ininya, urusannya sama finance. Nah, berarti kan lo udah panjang tuh ya perjalanan tuh ya. Apa yang paling menarik yang udah lo lihat nih selama ini dari dunia digital e-commerce ini? Yang menarik gue itu selalu adalah segala sesuatu yang bergeraknya tuh cepat. Gue senang tuh, gitu. Dan di dunia e-commerce ini, wow, ini even lebih cepat lagi. Jadi apa yang relevan di tahun lalu itu mungkin tidak relevan di tahun ini. Ini kita ngomong, ini di luar konteks COVID loh. Tambah lagi ada COVID kan, semuanya bener-bener yang kemarin kita lihat, yang kemarin kita bikin plan, udah nggak ada yang relevan sekarang. Kita semua harus rethinking lagi, bikin lagi gitu kan, bikin strategi baru lagi, ngitung lagi. Dan itu tuh buat gue itu menyenangkan gitu loh. Jadi kita dipaksa untuk terus kayak mikir, terus gerak gitu kan ya. Apakah di dunia digital atau teknologi itu tuh memang harus suka dengan perubahan yang dinamis? Harus. Memang dia takdirnya kalau di dunia digital itu memang harus adaptif dengan perubahan. Karena memang dia diciptakan untuk mereka yang berkarir ya di dunia digital. Betul. Harus siap. Memang untuk mencari sesuatu, eksplorasi terus gitu ya. Exactly, iya. Dan di situ sih menariknya kalau buat gue. Nah, kalau di dunia digital yang sangat berubah cepat itu, apakah ada blind spotnya bahwa dia kurang prudent? Pasti sih. Tapi kita yang salah satu yang harus hati-hati, misalnya sekarang orang ngomongin AI, even termasuk di banking itu luar biasa loh, semua itu udah ngomong AI sekarang gitu, itu udah digantikan pengambilan keputusannya gitu kan. Nanti yang akan dipertanyakan adalah tadi, bagaimana di sisi moralnya gitu. Disitulah peran manusia tidak akan pernah tergantikan sih kalau menurut gue, karena manusia akan menjaga di sisi itu. Terus tadi lo bilang kan perubahan di dunia digital itu cepet banget ya, termasuk apakah orang-orang yang bekerja di dalamnya begitu banyak turnover jadinya? Kalau di perusahaannya gue sekarang, turnover itu tidak terlalu tinggi, kebetulan gitu, turnover tidak terlalu tinggi, karena memang ada seni rekrutmennya agak berbeda nih, jadi mereka saring betul pada saat rekrutmen. Gitu. Kalau di tempat gue kan lebih spesifik lagi, gue handle corporate ya. Jadi spesifik kita juga membutuhkan tipe talentnya juga sedikit berbeda. Kita butuh yang jauh lebih mature misalnya dibandingkan dengan teman-teman. Kalau yang gue lihat misalnya di B2C ya, di teman-teman yang retail itu banyak banget millennials gitu yang baru. Terus seringkali kalau misalnya gue ngobrol gitu loh dengan beberapa manajer gitu kan, itu salah satu yang challenging gitu untuk memanage mereka, karena kadang-kadang curi-curi waktu kalau nggak diawasi kayak gitu loh, masih nakal-nakal gitu lah ya, anak muda ya. Memang kalau dari segi umur saja agak kelihatan sih, kasarnya ya di tempat gue sih lebih tua-tua ya orangnya. Baru mau nanya gimana lo handle millennials, tapi ternyata di tim lo justru sedikit ya. Ada, bukan berarti nggak ada banget. Cuma karena memang pola bekerjanya lebih teratur segala macam gitu, terbawa sih mau nggak mau mereka jauh lebih mature juga gitu. Plus tadi kan lo bilang ya kalau dunia digital itu kan lagi booming atau darling. Menurut lo talenta yang ada di Indonesia sekarang ini generasi milenial supaya bisa fit to the role, seperti apa yang diharapkan dari mereka? Kalau yang gue tangkap, sepertinya sekarang dari sisi pendidikan saja, kalau ngomongin pendidikan, banyak yang udah mulai adaptif terhadap kebutuhan di dunia digital. Cuma kalau yang gue lihat lagi juga, balik lagi, nggak melulu harus dari sekolah sih. Gue balik lagi attitude sih, number one tuh attitude. Kerja keras atau tidak, fokus atau tidak gitu. Kayak gitulah kalau aku sih lebih ke sana. Aku nggak terlalu care ya sama background sekolah ya. Bagaimana untuk berusaha memisahkan pada saat kita menilai attitude seseorang antara objektivitas dengan subjektivitas? Kalau dari Lucy, betul sekali. Pasti kita akan banyak subjektivitas ya yang akan ada gitu loh pada saat kita interview segala macam. That's why kalau buat gue interview satu kali saja itu tidak akan cukup. Itu kan dari my point of view misalnya ya, saya kasih penilaian segala macam. Nanti akan ada dari peer saya juga yang akan interview. Itu yang bikin proses ini jadi lama sekali sih kalau buat gue ya. Semuanya dites, benar-benar dites sesuai dengan role-nya gitu. Itu hal yang menurut gue unik sih. Apa tantangan yang lo udah rasain, Lus?
di dunia e-commerce, setidaknya buat lo gitu, dan mungkin habis dari situ buat profesi inilah secara general. Oke, kalau secara challenge ya, kalau challenge-nya buat gue pertama, dan gue rasa bukan hanya gue sih, tapi mungkin teman-temannya lagi sama-sama building this B2B gitu ya. Kita itu masih minim banget contoh. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita lihat contoh di luar. Tapi tidak semua yang di luar itu kan bisa ada habis-habisan ya di dalam ya. Banyak pasti kita harus modify sih gitu. Itu salah satu contohnya. Cuma ya tetap kita nggak dari nol kok, nggak dari nol banget. Ada, ya ambil aja contoh dari luar gitu loh, success story-nya mereka bagaimana segala macam, itu bisa kita adapt lah di situ. Itu challenge-nya. Challenge yang lain adalah juga itu tadi talent. Saya itu di tim itu butuh, mestinya ya awal tahun, saya kan join akhir tahun gitu. Pengennya sih awal tahun udah lumayan enak bisa jalan dengan 50 orang misalnya gitu. Lah untuk ngerekrut satu orang aja prosesnya 3 bulan, susah gitu, susah banget. Itu karena proses rekrutmennya atau karena ketersediaan talentnya? Ketersediaan talentnya. Karena yang paling gampang itu tadi, soalnya kalau kita ngomong B2B e-commerce, kan nggak ada nih gitu. Yang paling gampang kan hijack yang udah jadi, kan sebenarnya itu gampang banget gitu. Hijack yang udah jadi, nah sekarang masalahnya di sini aja kagak ada, jadi kita harus kayak mereka-reka nih, kira-kira tipe yang seperti apa, yang punya experience seperti apa, yang kira-kira nanti bisa kita minta untuk adjust di e-commerce gitu. Kayak misalnya gue sendiri, gue kan ya gue nggak dari e-commerce gitu sebelumnya. Tipe profiling seperti apa yang bakalan punya success probability tinggi di e-commerce? Oke, kalau misalnya spesifik yang B2B yang tadi itu, kalau gue bilang kita memang membutuhkan orang satu yang pasti udah dia memang eager to learn ya, karena ini memang hal baru. Nggak ada sih yang udah jago, udah pintar gitu tentang B2B e-commerce, nggak ada. Lu tanya ke gue juga, kita sama-sama belajar. Gue selalu bilang gitu, kita sama-sama belajar ya di sini ya gitu. Bukan berarti nanti gue tahu semuanya atau even my boss misalnya tahu semuanya, enggak, dia juga nggak tahu gitu. Jadi kita satu kuncinya itu mau belajar bareng-bareng. Udah itu yang kedua, saya membutuhkan networknya juga sih. Karena jelas kalau ngomong B2B, kita ngomong korporasi. Korporasi saya agak sulit kalau misalnya dia biasanya handle retail gitu. Dia belum punya network sama sekali ke corporate, itu akan tough karena dia artinya harus mulai dari nol sama sekali kan. Gitu untuk approaching segala macam. Tapi kalau dia dari tempat sebelumnya, dari experience sebelumnya dia sudah punya network gitu, sudah punya kenalan yang cukup, tentunya akan mempermudah hidupnya lah gitu loh di B2B ini. Walaupun sekarang mungkin yang ditawarkan hal yang berbeda kan. Kalau aku sih yang terutama itu. Yang lain-lainnya semuanya bisa menyesuaikan gampang. Gitu. Attitude ya nomor 1 ya.